Kurang menggembirakan di AFF, pelatih Sintayong dituntut memberikan yang terbaik agar timnas lolos ke Piala Dunia 2026. Lalu bagaimana peluangnya? Kita akan bahas bersama pengamat sepak bola yang juga jurnalis olahraga Kompas.com, Mas Firzi Idris. Selamat malam Mas Firzi. Ini target di AFF tembus semifinal, tapi gagal. Faktornya apa? Pemain mudakah atau faktor taktikal saja sebenarnya? Ya, di AFF kan sebenarnya kita udah tahu dari awal November bahwa PSSI dan Coach Shin sendiri akan mengirim tim U22 ya. Di awal-awal turnamen PSSI selalu bilang bahwa targetnya adalah memberikan yang terbaik. Yang terbaik itu apa? Ternyata lolos ke semifinal. Memang kalau kita lihat dari era Coach Shin, kegagalan kita lolos dari fase grup ini adalah yang pertama ya di eranya dia, karena sebelumnya kita menembus final tahun 2020 dan kemudian menembus semifinal 2022. Dan untuk kita gagal lolos memang ini bisa dipandang sebagai kegagalan dari timnas kita, walaupun Coach Shin sendiri melihat ini tidak sebagai kegagalan penuh, karena itu tadi kita turun dengan tim U22 menghadapi para pemain senior. Tantangannya jauh lebih sulit. Filipina yang kita harapin biasanya jadi lumbung gol, kita menciptakan rekor kemenangan di Piala AFF ketika menghadapi Filipina pada tahun 2002, ternyata kita kalah. Tapi kita tahu Filipina yang ini ternyata Filipina beda dari Filipina sebelum-sebelumnya di laga terakhir itu. Ketika sekarang Filipina bisa menahan Vietnam pada laga fase grup, terus kemudian mereka juga menang kemarin lawan Thailand, ini menandakan bahwa persaingan di AFF di Asia Tenggara ini sekarang jauh lebih merata, Mbak Cynthia. Jadi memang target sangat berat sekali yang diterapkan bagi para pemain muda timnas. Tapi kita tahu Pak Erik juga dalam wawancara sama di video tadi, saya juga ada di sana, dia juga bilang bahwa ini adalah tim muda yang turun. Pengalaman yang ditimba oleh para pemain ini akan penting untuk memberikan layer timnas ke depannya. Jadi dalam kategori itu bisa dibilang bahwa di Piala AFF kemarin bisa jadi ladang pembelajaran yang sangat berharga bagi para pemain Garuda Muda. Oke lah, targetnya tinggi dan juga menjadi ladang pembelajaran. Tapi kan Marcelino dan Ferrari ini kan kartu merah di AFF. Padahal mereka ini pemain senior gitu. Lalu bagaimana ini Sintayong, Coach Sintayong ini harus memperbaiki pengendalian diri pemain jelang kualifikasi Piala Dunia 2026? Iya betul, hal itu persis saya tanyakan di konferensi pers ketika usai laga kemarin kepada Coach Shin. Apakah beberapa pemain senior yang diharapkan untuk menjadi difference maker pada turnamen ini membuat dia sedikit kecewa, karena tadi Mbak Cynthia udah bilang Ferrari kartu merah sebelumnya, Marceng kartu merah juga, terus Rafael Struijk tidak bisa mencetak gol, Arhan di luar lemparan-lemparan ke dalamnya juga belum bisa memberikan lebih, begitupun dengan Asnawi. Jadi memang Coach Shin mengutarakan ada sedikit rasa kecewa terhadap beberapa pemain senior. Tapi memang inilah yang seharusnya jadi salah satu sorotan juga ya. Seharusnya para pemain senior yang diharapkan untuk memberikan sesuatu lebih dan membimbing adik-adik mereka di turnamen kemarin masih kurang bisa berbicara banyak. Entah karena strategi, entah karena mereka keletihan, atau chemistry yang tidak terjalin dengan benar karena mereka ngumpul baru sebentar dan terlalu banyak perjalanan di turnamen yang berlangsung dalam waktu sempit ini sehingga mereka tidak bisa maksimal. Whatever the reason yang itu tapi sudah terjadi. Tapi Coach Shin juga mengutarakan bahwa pemain kayak Rafa dia masih percaya Rafa bisa bermain bagus di Liga Australia bersama Brisbane dan bisa kembali menjadi andalan bagi timnas senior di ronde laga Maret nanti. Nah Mas Firzi, kalau striker gimana nih? Ini kan kalau dilihat dari AFF maupun kualifikasi Piala Dunia ini kurang lebih banyak yang menilai bahwa striker bisa dikatakan belum mumpuni. Lalu bagaimana strategi dari Sintayong untuk mengatasi hal ini?
Iya, karena kita lihat di Piala AFF ini harapannya kita bisa menemukan layer lini depan berikutnya. Ternyata beberapa pemain kesulitan, ya kita sebut saja Arkan Kakak dengan usianya masih muda 17 tahun, tapi Hoki Caraka juga belum bisa menunjukkan permainan terbaik for whatever reason. Rafa Struijk juga Coach Shin bilang dia sedikit keletihan ketika bergabung sehingga juga tidak bisa maksimal. Dan kita lihat Struijk sebenarnya mencoba untuk mengambil tanggung jawab lebih sepanjang Piala AFF kemarin. Dia berusaha memikul tanggung jawab lini depan, tapi sayangnya memang masih belum bisa untuk mencetak gol dan membantu lini serang. Dan kita tahu di lini depan kita ada problem. Entah kenapa Coach Shin tidak memanggil Ramadan Sananta atau misalnya Jens Raven untuk memperkuat tim di Piala AFF, tapi itu adalah keputusan dia dan keputusan yang dia harus dia lewati. Akhirnya kita kesulitan mencetak gol di luar dari bola-bola mati. Terlepas dari lawan kita Vietnam yang datang dengan kekuatan penuh, Filipina juga yang bisa mengejutkan di turnamen. Jadi memang kita menghadapi situasi yang masih cukup abu-abu ini untuk di lini depan menjelang ronde laga Maret nanti, Mas. Jadi kalau menurut Mas Firzi sendiri perlu kita untuk mencari pemain lain untuk bagian lini depan khususnya di kualifikasi Piala Dunia. Karena kan mengingat ini striker senior yang dibawa ke AFF juga belum berhasil cetak gol. Iya, betul, itu betul sekali. Dan memang di ronde 3 ya kita baru mencetak 6 gol dari 6 pertandingan. Tapi ini saya juga bicara dengan beberapa pemain, salah satunya dengan Sandy Walsh yang menyumbang beberapa gol bagi timnas senior. Tanggung jawab mencetak gol emang kalau bisa dipecah ke berbagai lini ya. Kita lihat di ronde 2 pemain kayak Jaijes juga menyumbang gol, Sandy juga menyumbang gol, Tom Hai menyumbang gol lawan Filipina di round 2 qualifiers, dan ini yang harus juga terjadi di round 3 karena bukan hanya lini depan yang harus bertanggung jawab mencetak gol, tapi the whole team mencetak gol itu tidak hanya terbatas ke pemain depan, tapi juga bagaimana para pemain lain memberikan sumbangsi mereka depan gawang. Dan ini yang juga Sandy utarakan, dia dan teman-temannya sadar kalau lini depan kesulitan, mereka juga harus step up, dan ini yang berusaha mereka lakukan. Dan itu tadi penting kayak Mas Anton Sanjoyo tadi katakan, laga lawan Bahrain, laga lawan China di GBK itu adalah partai hidup mati bagi Garuda, Mbak. Oke, ini kan kalau dilihat dari beberapa pertandingan belakangan, ini kan STY juga disorot karena rotasi pemain di AFF nih. Bagaimana kalau dari Mas Firzi melihatnya untuk khususnya di kualifikasi Piala Dunia? Ya, bukan hanya di kontra Laos saja ya, tapi juga lawan China. Entah untuk alasan apa dia melakukan rotasi yang ternyata jadi kontraproduktif terhadap hasil yang ingin diraih oleh pasukan Garuda. Harapannya memang dalam 4 laga tersisa tidak ada lagi coba-coba tim, selalu keluarkan tim yang terbaik, selalu berusaha untuk mengejar kemenangan, karena ini adalah kesempatan terbesar kita mungkin dalam 50 tahun terakhir kali ya mendekati Piala Dunia. Udah sampai ronde ini, sayang sekali untuk dilewatkan karena memang generasi pemain ini generasi yang luar biasa, generasi yang penuh dengan pemain diaspora yang datang membela tanah air dengan penuh hati dan penuh harapan gitu ya. Semangat luar biasa, harapan tinggi juga agar mereka bisa bermain di Piala Dunia. Baik, dan tentunya ini menjadi doa kita bersama ya untuk timnas Indonesia menjadi lebih baik dan bisa lolos ke kualifikasi Piala Dunia 2026. Terima kasih Mas Firzi Idris sudah memberikan perspektifnya di Sapa Indonesia Malam. Selamat malam Mas Firzi.